Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 3871. Yakub tidak menyadari fakta bahwa dia baru saja secara tidak sengaja menjual putri dan menantunya dari semuanya. Sebaliknya, dia merasa bahwa dia telah melakukan pekerjaan dengan baik hari ini, dan masing-masing mendapatkan satu bisnis untuk putri dan menantunya. Ini tidak dapat disalahkan atas kebodohannya, lagi pula, dia tidak dapat mengetahui bahwa apa yang disebut Zanfeyer di depannya, identitas aslinya adalah Stella, tetapi juga ratusan miliar dolar ibu negara keluarga teratas. Selain itu, dia tidak tahu bahwa Zanfeyer telah bergegas ke Aurous Hill sebelum pelelangan pil peremajaan, hanya untuk menemukan Charlie. Saat makan berlangsung, suasana hati Stella sangat baik. Dalam makan berikutnya, dia tidak menyebutkan Feng Shui dan dekorasi, dan semua yang dia bicarakan terkait erat dengan pameran seni seolah-olah Feng Shui dan dekorasi benar-benar hanya topik acak untuk dibicarakan. Setelah makan, dalam perpisahan, Yakub pertama tidak bisa menolak, bertanya kepada Stella, "Nona Zan, Anda berbicara sebelumnya tentang Feng Shui dan masalah dekorasi, apakah Anda membutuhkannya? Jika Anda yakin, saya akan memberitahu putri dan menantu saya ketika saya sampai di rumah." "Tentu." Stella mengangguk sambil tersenyum dan berkata dengan serius, "Bagaimana ini Pak Wilson, pertama-tama bantu saya membuat janji dengan menantu Anda, biarkan dia punya waktu untuk membantu saya melihat Feng Shui. Jika Feng Shui rumah ini baik-baik saja, saya akan berbicara dengan putri Anda tentang kebutuhan dekorasi selanjutnya. Kalau rumah ini ada masalah Feng Shui, maka saya tinggal ganti set saja, pokoknya hanya hitungan puluhan juta rupiah." Stella tidak sengaja pamer, sengaja Versailles, di Aurous Hill untuk membeli satu set puluhan juta, ribuan kaki persegi rumah keluarga tunggal. Di mata masyarakat Aurous Hill hampir ke kepala, tapi bagi Stella, sama seperti orang biasa ke tempat wisata, santai saja membeli oleh-oleh. Apalagi Stella tidak mau bertemu dengan Charlie, disusul dengan istri Charlie, lebih baik menjajarkan pasangan terlebih dahulu, jika dia tidak bisa menerobos Charlie dari depan, maka dari sisi istrinya ambil jalan memutar. Jacob juga merasa bahwa orang Stella bilang tidak masalah, lihat dulu Feng Shui-nya, kalau Feng Shui tidak ada masalah sebelum dekorasi, logika ini masuk akal, dibenarkan, dan meyakinkan. Jadi, dia berkata sambil tersenyum, oke, saya akan berbicara dengan menantu saya nanti, dan biarkan dia meluangkan waktu untuk pergi dan melihat Anda." Stella mengangguk buru-buru, menyerahkan kartu nama kepada Jacob, dan berkata sambil tersenyum, "Wakil Presiden Wilson, ini kartu nama saya, jika menantu Anda setuju, minta dia untuk menghubungi saya." Jacob berkata sambil tersenyum, "Tidak masalah, aku akan berbicara dengannya saat aku pulang." Kembali ke rumah, Yakub dalam suasana hati yang baik, memarkir mobilnya, dan bersiul sepanjang jalan ke dalam rumah. Charlie, Claire, dan Elaine baru saja makan malam, dan ketika Elaine melihat Yakub memasuki rumah, dia segera memberi isyarat, "Jacob, datang dan singkirkan meja makan." Yakub tercengang dan berkata dengan wajah hitam, "Mengapa saya harus membersihkan makanan yang kalian makan bertiga? Kenapa tidak dibersihkan?" Elaine memelototinya dan berkata dengan marah, "Kamu keluar begitu larut, biarkan kamu melakukan pekerjaan rumah, bukan?" Mengatakan itu, Elaine dengan wajah tidak puas bergumam, "Sepanjang siang dan malam di luar asosiasi omong kosong apa, saya belum melihat Anda membawa beberapa juta pulang, apa gunanya jika masih tidak sia-sia? Dan levelmu, orang luar tidak tahu, aku masih tidak tahu?" Di masa lalu, ungkapan "mengisi angka dengan beberapa" adalah cerminan sejati Anda. Sama seperti kamu masih memiliki keberanian untuk mewakili Aurous Hill ke Korea untuk ditukar? Kami beruntung jika kamu tidak mempermalukan Aurous Hill. Baru-baru ini, suasana hati Elaine agak rendah. Alasan utama suasana hatinya yang rendah adalah karena terakhir kali Jacob memberitahunya tentang pergi ke Korea untuk pertukaran budaya, membuat Elaine agak cemburu di hatinya, dan juga agak rendah diri. Bab 3872. Selama bertahun-tahun menikah, dia adalah orang yang selalu memarahi Yakub, lagi pula, selama bertahun-tahun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan diasingkan dalam keluarga Wilson, jadi Elaine memarahinya setiap saat, dan itu semua atas nama divisi. Itu juga karena kurangnya keberhasilan Yakub yang memberinya kekuatan untuk terus mengkritik dan mengejeknya.
Tapi bagaimana dia bisa membayangkan bahwa Yakub, yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya tanpa melakukan apa-apa, tiba-tiba akan memiliki musim semi kedua di usia tuanya. Meskipun Elaine mengejeknya bahwa wakil presiden Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi tidak berguna, tetapi dalam kenyataannya, hatinya sebenarnya tahu betul. Wakil presiden ini sebenarnya memiliki bobot. Asosiasi budaya semacam ini atas, tubuh memiliki aura budaya yang sangat khusus. Para pemimpin kota harus memberikan sedikit wajah. Namun, Elaine di depan Yakub memiliki masa hidup yang kuat. Saat ini dia melakukan sesuatu yang lebih baik, jadi dia sengaja mengejeknya. Yakub awalnya kesal dengan ejekan Elaine, dan hendak membalas, ketika dia mendengar dia mengatakan bahwa dia tidak setara, bahwa dia tidak pandang bulu. Dia segera menyodok kerendahan hati dan kepekaan terdalamnya. Hari ini, di depan Pollard, Yakub memiliki perasaan seperti itu. Dia juga dengan jelas menyadari bahwa dia benar-benar tidak memiliki kemampuan nyata, sehingga sulit untuk menjadi wakil presiden eksekutif Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi, tetapi pada akhirnya, dia masih produk air. Namun, karena begitu sarkastik oleh Elaine sangat menyengat harga dirinya, dan dia segera membalas, "Apakah Anda pikir saya wakil presiden yang makan nasi? Di posisi ini, saya tidak hanya dapat memperluas wawasan saya, tetapi juga meningkatkan jaringan saya." Dia menambahkan, "Ngomong-ngomong, saya bertemu dengan orang Tionghoa perantauan hari ini, dan dia adalah seorang Taipan besar. Keluarganya menyumbangkan lukisan dan kaligrafi senilai puluhan juta dolar kepada Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi kami. Dan mereka bersedia mensponsori 50 juta dolar bagi kami untuk membuka pameran seni lokal di Rose Hill. Jika kita membuat koneksi seperti itu, kita mungkin akan sangat berguna di masa depan." Elaine berkata, "Apa yang Anda banggakan, menurut Anda? Mereka menyumbangkan 100 juta untuk masyarakat lukisan dan kaligrafi Anda saja? Saya tidak percaya siapa yang tidak memiliki hal lain yang lebih baik untuk dilakukan selain menyumbangkan uang kepada lembaga lukisan dan kaligrafi Anda." Yakub berseru, "Apa yang kamu tahu? Ada banyak orang kaya di dunia ini, banyak orang kaya yang menyumbang dan mensponsori di mana-mana, apa gunanya sedikit sumbangan di bidang budaya?" Dengan itu, Jacob terlihat seperti sedang menerima pujian dan berkata, "Ngomong-ngomong, karena aku bertemu orang Tionghoa perantauan ini, aku juga mendapat kesepakatan bisnis untuk Charlie dan Claire. Jika saya tidak bergabung dengan Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi, bisakah saya memiliki kesempatan seperti itu?" Elaine mengerutkan kening dan bertanya, "Melakukan bisnis untuk Charlie dan Claire? Bisnis apa?" Charlie juga tampak terkejut, "Ya ayah, saya juga tidak berbisnis." Jacob berkata kepada Charlie, "Menantu yang baik, bukankah kamu sudah membaca Feng Shui untuk orang-orang? Orang Tionghoa perantauan yang saya temui hari ini baru saja membeli sebuah villa di Rose Hill. Dan ketika kami mengobrol sambil makan malam, dia kebetulan menyebutkan bahwa dia ingin meminta seorang ahli Feng Shui untuk melihatnya, dan ketika saya mendengar ini, aku pasti harus membantu anggota keluarga kita sendiri, lagi pula, airnya tidak akan mengalir keluar, jadi aku merekomendasikanmu padanya. Kamu biasanya pergi ke orang kaya itu untuk melihat Feng Shui, setiap kali kamu menghasilkan beberapa juta. Kali ini, orang Cina perantauan ini, juga tampaknya kaya. Ketika Anda langsung mengutip 2 atau 3 juta, saya kira dia tidak akan ragu untuk setuju." Ketika Elaine mendengar ini, dia langsung senang dan berkata kepada Charlie, "Menantu yang baik, ini adalah tawaran yang bagus. Anda bahkan tidak perlu pergi ke luar negeri, cukup menyelinap di Bukit Aurous kami. Anda bisa mendapatkan beberapa juta." Charlie tersenyum, dan untuk beberapa saat tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. Meskipun dia telah memberitahu keluarganya bahwa dia akan pergi menemui Feng Shui untuk pelanggan, pada kenyataannya, dia tidak menerima pesanan serupa, dan itu semua adalah alasan untuk pergi ke luar kota. Bab 3873. Awalnya Charlie merasa bahwa alasannya masuk akal dan mulus, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang tuanya, Jacob, telah memperkenalkannya kepada seorang klien sekarang. Dia tidak peduli dengan jutaan, tetapi kuncinya sepertinya dia tidak bisa menolak, jika tidak, di masa depan untuk menggunakan alasan membaca Feng Shui, itu jelas sedikit tidak dapat dibenarkan. Jadi, dia harus mengangguk dan berkata, "Oke ayah, beri saya informasi kontaknya, saya akan menghubunginya besok." Yakub menyerahkan kartu nama dan berkata, ini Nona Zan, Anda meneleponnya besok dan menyebutkan nama saya dan dia akan tahu."
Charlie mengambil kartu nama itu dan dengan santai melihatnya dan menemukan bahwa hanya ada nama dan deretan angka di atasnya. Namanya Sanfeyer, dan nomor teleponnya adalah nomor telepon domestik yang dimulai dengan 159. Apalagi kartu nama ini juga mengeluarkan bau tinta yang samar, sepertinya baru saja dicetak. Dia tidak terlalu memikirkannya, mengeluarkan ponselnya dan mengambil gambar kartu nama itu, lalu mengembalikannya kepada Jacob. Dia bermaksud untuk menghubungi Sanfeyer ini besok untuk memberinya bacaan Feng Shui, sehingga masalah ini bisa ditangani. Keesokan harinya, setelah Charlie sarapan, Jacob mengingatkannya, "Charlie, jangan lupa untuk menelepon Nona San." Charlie mengangguk dan berkata, "Aku akan menghubungi Nona San setelah aku mengantar Claire ke kantor." Jacob berkata, "Kamu tidak perlu mengirim Claire, aku akan mengantarnya ke perusahaan nanti, sama seperti aku juga harus pergi ke asosiasi lebih awal. Biarkan Claire meninggalkan mobil untukmu, jika Nona San sedang terburu-buru, kamu bisa mengemudi ke sana langsung." Claire juga mengangguk dan berkata, "Suamiku, Nona San ini telah menginvestasikan begitu banyak uang dalam asosiasi lukisan dan kaligrafi mereka. Jadi dia juga dianggap sebagai orang yang berharga dari asosiasi seni lukis dan kaligrafi, jadi tolong lebih memperhatikan masalah ini. Mengatakan bahwa, Anda lihat jika beban kerjanya tidak terlalu besar, jangan membebankan uang kepada orang." Ketika Elaine mendengar ini, dia berkata, "Claire, apa yang kamu bicarakan? Saudara harus menyelesaikan akun, apalagi orang asing." Setelah mengatakan itu, dia buru-buru berkata kepada Charlie, "Menantu yang baik, kamu tidak mendengarkan Claire, uang harus diterima, kami tidak melakukan itu untuk wajah bahkan tidak menginginkan uang itu hal konyol." Charlie menatap Claire dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir tentang suamimu, aku tahu apa yang ada di hatimu." Elaine berkata, "Menantu yang baik, kamu tidak boleh bodoh. Kami tidak punya masalah dengan siapapun kecuali uang. Dan ini bukan jumlah yang kecil, bisa dengan mudah jutaan." Charlie tertawa, "Oke Bu, aku tahu, jangan khawatir." Mengatakan itu, Charlie diam-diam menatap Claire dengan tatapan meyakinkan. Ini hanya beberapa juta, dan Charlie benar-benar tidak peduli tentang itu, jadi tidak ada salahnya mengirim bantuan bersama dengan airnya. Setelah makan, Claire berniat pergi dengan mobil Jacob. Charlie teringat amulet yang dia buat sebelumnya. Jadi dia mengeluarkan 2 dari mereka dan menyerahkannya kepada ayah dan anak perempuannya dan berkata, "Ayah, Claire, ini adalah jimat yang bisa membuatmu aman masuk dan keluar, jadi kalian berdua harus membawa satu." Jacob bertanya dengan rasa ingin tahu, "Amulet? Dari mana asalnya? Mengapa itu terlihat seperti terbuat dari cangkang?" Charlie tertawa, "Ini terbuat dari kerang, tidak terlalu berpengaruh, hanya untuk keberuntungan." Claire mengambil jimat kecil dan halus ini dan berkata dengan kagum, "Kilau ini sangat indah. Saya khawatir cangkang biasa tidak memiliki tekstur yang bagus." Charlie tertawa, "Siapa tahu, itu mungkin semacam cangkang yang tidak biasa." Mengatakan itu, dia buru-buru berkata, "Kalian sering pergi, jadi membawanya bersamamu dianggap sudah siap." Claire mengangguk dan tersenyum, "Aku akan memasangnya di tali dan menggantungnya di ponselku. Itu juga bisa menjadi barang dekoratif." Bab 3874. "Oke." Charlie tertawa, "Seharusnya aku tahu aku akan memasangkan tali untuk kalian dulu." Di belakangnya, Elaine berkata dengan sedikit tidak puas, "Menantu yang baik, mengapa kamu tidak memberikan salah satu jimat ini kepada ibu?" Charlie tertawa, "Bu, ini untuk memastikan keamanan masuk dan keluar. Anda tidak keluar baru-baru ini, dengan itu juga merupakan beban. Saya pikir lebih baik memberi Anda 2 batu bata emas yang paling nyata, tetapi juga sebagai latihan dumbbell." Elaine, dirinya sendiri tidak tertarik pada jimat apa, tetapi menemukan bahwa Yakub dan Claire memiliki, dia tidak memiliki, ada beberapa ketidakseimbangan dalam hatinya. Ditambah dengan ketakutan bahwa mereka diperlakukan berbeda oleh Charlie, sehingga hanya mengeluh dengan hukuman. Begitu dia mendengar Charlie mengatakan bahwa dia bersedia memberinya 2 batu bata emas lagi, ketidakseimbangan asli di hatinya langsung hilang. Selain itu, dia bahkan merasa bahwa jimat harus grosir dari pasar komoditas kecil, untuk mengatakan tidak lebih dari beberapa dolar selusin dolar, yang dapat dibandingkan dengan nilai 2 batu bata emas. Ini adalah keuntungan besar. Jadi, dia segera bertepuk tangan dengan gembira dan berkata, "Oh, bagus sekali. Lagi pula,
kakiku belum sehat dan aku tidak akan keluar untuk sementara waktu, jadi sia-sia memberiku jimat pengaman. Terima kasih, menantuku yang baik. Claire, melihat wajah ibunya yang terobsesi dengan kekayaan, menggelengkan kepalanya tanpa daya dan dengan hati-hati menyingkirkan jimat yang diberikan oleh Charlie sebelum dia berkata dengan lembut kepada Charlie, "Sayang, lalu ayah dan aku akan pergi duluan." "Oke." Charlie mengangguk dan berkata kepada Jacob, "Ayah, ingatlah untuk membawa jimat itu bersamamu, jangan sampai hilang." Jacob juga memasukkan jimat itu ke dalam sakunya, mengangguk, dan berkata, "Hei, jangan khawatir, kamu tidak akan kehilangannya." Ayah dan anak perempuannya pergi. Charlie berdiri di halaman dan menelepon langsung ke Sanveyer, juga dikenal sebagai Stella. Stella telah menunggu teleponnya sejak tadi malam, dan bahkan tidak banyak tidur sepanjang malam. Nomor ponsel ini, dia menyuruh asistennya Martina membeli telepon baru untuk memasang kartu ini, karena ini nomor baru, tidak banyak orang tahu, jadi dia mendengar telepon berdering, dia langsung bersemangat. Charlie membuka mulutnya dan bertanya, "Halo, apakah ini Nona Sanveyer?" Mendengar suara Charlie, Stella langsung menyimpulkan bahwa suara ini sama dengan suara yang ia dengar saat pertama kali bertemu Charlie di hotel. Dia segera mengetahui identitas Charlie, tetapi masih berpura-pura tenang dan bertanya, "Bolehkah saya bertanya siapa Anda?" Charlie kemudian berkata, "Halo, nama saya Charlie Wade, Jacob Wilson adalah ayah mertua saya." Stella berkata dengan kesadaran yang tiba-tiba, "Kamu adalah ahli yang membaca Feng Shui, seperti yang dikatakan Wakil Presiden Wilson, kan?" Charlie tersenyum sedikit, "Saya tidak bisa mengatakan Tuan, saya hanya tahu sedikit. Saya tidak tahu kebutuhan spesifik apa yang dimiliki Nona San untuk Feng Shui." Stella kemudian berkata, "Ini masalahnya, saya baru saja membeli villa bekas di Aurous Hill. Saya belum mulai mendekorasi ulang. Saya ingin meminta Pak Wade untuk membantu saya melihat bagaimana Feng Shui villa ini." Charlie tertawa, "Jika ingin melihat Feng Shui fondasi rumah, kebanyakan orang melihat Feng Shui terlebih dahulu sebelum membeli rumah. Rumah Miss San sudah dibeli, jika ada masalah dengan Feng Shui fondasi rumah, mungkin lebih merepotkan untuk mengubahnya." Stella tertawa, "Tidak masalah, jika Feng Shui rumah ini tidak berfungsi, maka kesampingkan untuk sementara waktu, ketika saatnya mengganggu Tuan Wade untuk membantu memilihkan Feng Shui yang lain, itu akan lebih baik." Charlie melihat bahwa pihak lain memang kaya dan murah hati, jadi dia tidak mengatakan lebih banyak, jadi dia bertanya padanya, "Nona San, di mana lokasi villa Anda?" "Jika Anda melihat waktu yang nyaman, saya akan pergi dan menunjukkannya kepada Anda." Stella berkata, "Villanya ada di Watercloud Villas. Saya tidak tahu apakah Pak Wade memiliki kesan. Untuk waktu, saya bisa pergi kapan saja, sekarang juga tidak masalah." Charlie berpikir, dia tidak punya pekerjaan di pagi hari, jadi sebaiknya dia selesaikan saja. Jadi dia berkata, "Aku tahu Watercloud Villa. Kenapa aku tidak mengemudi ke sana sekarang?" "Bagus." Stella buru-buru berkata, "Kalau begitu aku juga menuju ke sana. Kita akan bertemu nanti di pintu masuk." "Tidak masalah, sampai jumpa." Bisnis utama perusahaan adalah menyediakan berbagai macam produk dan layanan ke pasar. Villa Awan Air berada di tepi waduk Aurous Hill di pinggiran kota, beberapa lusin kilometer jauhnya dari kota, agak jauh. Charlie pernah ke Villa Awan Air 2 kali sebelumnya. Karena Villa King Gang ada di lingkungan ini, jadi dia akrab dengan jalannya, langsung saja keluar kota, lalu berkendara ke arah Villa Awan Air. Bab 3875. Ketika Charlie tiba di Watercloud Villa, Stella belum tiba. Charlie meneleponnya dan mendengarnya berkata bahwa masih ada 10 menit untuk mengemudi, jadi dia hanya menunggu di pintu masuk komunitas. Awalnya, dia ingin menyapa King Gang di rumahnya, tetapi berpikir bahwa tidak ada banyak waktu, dia memutuskan untuk tidak repot. 10 menit kemudian, sedan Cadillac low profile melaju ke sisi Charlie. Mobil baru saja berhenti, pintu belakang terbuka, seorang wanita muda, baru berusia awal 20-an, keluar dari mobil. Melihat Stella pertama kali, Charlie merasa sedikit terpesona, karena wanita ini tidak hanya terlihat halus, tinggi, dan seksi. Seluruh orang memberikan temperamen seseorang, ada postur gagah berani. Stella memandang Charlie, yang berdiri di depan mobil, dan sekilas tahu bahwa ini adalah Master Wade yang sama yang dia lihat di hotel beberapa hari yang lalu. Dan pada saat ini,
Hatinya benar-benar lega saat dia berjalan ke arah Charlie dan berkata sambil tersenyum, "Kamu pasti Tuan Wade, kan?" Charlie tersenyum tipis dan berkata dengan lembut, "Nona San, kan? Saya Charlie Wade." Stella mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangannya ke Charlie dan dengan ramah berkata, "Halo Tuan Wade, saya Zan Feier." Charlie mengangguk dan menjabat tangannya dengan lembut sebelum langsung ke intinya dan berkata, "Nona San, mari kita lihat villa Anda sekarang." "Oke." Stella berkata sambil tersenyum, "Tuan. Silakan." Pada saat ini, seorang pria dan seorang wanita turun dari barisan depan Cadillac. Pria itu adalah pengawal Stella, dan wanita itu adalah asistennya Martina. Martina berbicara saat ini, "Nona, mari kita temani Anda di dalam." Stella melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, kalian berdua tunggu aku di mobil, aku akan masuk dengan Tuan Wade." Pengawal itu berkata, "Nona, tuannya menginstruksikan saya untuk melindungi keselamatan Anda di luar setiap saat, saya akan masuk dengan Anda, itu tidak akan mempengaruhi Anda dan Tuan Wade." Charlie melihat pengawal itu, dan hanya dengan satu pandangan, dia memperhatikan bahwa pengawal itu sebenarnya adalah seorang seniman bela diri, dan kekuatannya tidak kecil, dia telah mencapai kekuatan seorang seniman bela diri bintang 6. Ini membuat Charlie tidak bisa tidak sedikit terkejut, berpikir, Zan Feier ini berkencan, ada pengawal seniman bela diri bintang 6 bersamanya. Ini sudah menjadi kekuatan tingkat 4 komandan pertempuran front, menurut harga front sebelumnya. Salah satu dari 4 komandan pertempuran keluar dari gunung, biaya sehari harus puluhan juta dolar. Zan Feier dapat mempekerjakan seniman bela diri bintang 6 sebagai pengawal, tampaknya, kekuatan keluarganya pasti luar biasa. Alasan mengapa dia tidak ingin pengawalnya mengikuti adalah karena dia tidak berpikir akan ada bahaya di sini. Dan dia berpikir bahwa dia menggunakan identitas lain untuk berhubungan dengan Charlie. Jadi dia harus sangat berhati-hati dalam situasi ini agar tidak memperlihatkan kakinya, jadi dia harus mencoba untuk tidak membawa orang lain ikut. Jadi, dia berkata dengan nada suara yang tidak diragukan lagi, "Kota ini memiliki keamanan yang sangat baik, dan siang ini, dan di komunitas kelas atas ini, pasti tidak akan ada bahaya, kalian berdua tidak perlu banyak bicara, tunggu aku di mobil saja." Setelah mengatakan itu, dia tidak menunggu keduanya merespons dan berkata langsung kepada Charlie, "Tuan Wade, ayo pergi." "Oke." Charlie mengangguk, lalu memasuki gerbang villa bersama Stella. Dan pengawal serta asisten Stella benar-benar tidak mengikuti mereka lagi.